Segininya ya Tenovi buat buktiin bahwa dia tuh bukan pengguna narkoboy gitu loh. Dia mau bantah tuduhan dari lawyer-lawyer sebelah. Pola netizen yang tercinta. Polemik antara Pratiwi Novianti dengan pengacara RD Lau dan Tengku Zanzabela semakin memanas. Setelah RD Lau menuduh Pratiwi Novianti menggunakan narkoba dan menyatakan bersedia berhenti menjadi pengacara jika Pratiwi Novianti terbukti bersalah, Pratiwi Novianti dengan tegas membuktikan dirinya negatif narkoba melalui hasil tes urin yang dikeluarkan Balai Kesehatan pada 25 Oktober 2024. Namun hasil tes urin ini tampaknya belum cukup bagi Zanzabela. Melalui media sosial pribadinya, Zanzabela menantang Pratiwi Novianti untuk melakukan tes narkoba dengan sampel rambut. Menanggapi tantangan ini, Pratiwi Novianti langsung melakukan tes pengambilan sampel rambut di salah satu rumah sakit di Jakarta pada 29 Oktober 2024. Melalui unggahannya, Pratiwi Novianti mengumumkan bahwa ia telah memenuhi permintaan tersebut. Selain menuding pengguna narkoba, Zanzabela juga menyoroti gaya hidup Pratiwi Novianti yang dianggap hedon dan mencurigakan. Ia menyindir Pratiwi Novianti yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan melalui yayasannya, namun diduga hidup mewah dan melakukan banyak perawatan kecantikan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Situ BNN bukan? Pengen banget ya diajak pas lagi tes rambut, pengen banget. Lagian yang ngomong Tenovi itu narkoboy siapa? Polisi, BNN, atau kalian? Tes kencing udah, tes rambut sudah, hasilnya negatif. Terus kamu mau cari gara-gara lagi, katanya itu tidak objektif. Harus ada yang mengawal, yang dari pihak berlawanan. Mbak, daripada ngurusin si Novi, mendingan Mbak urusin tuh, lagi dicari sama Yolo ini. Itu klarifikasi dulu itu. Masalah leci-leci itu benar apa enggak, itu aja diurus. Jangan urusin urusannya Tenovi. Mana? Siapa oknum yang Anda bilang itu yang memakai obat-obatan terlarang pas dinas? Siapa? Hati kalau ngomong nanti diserang sama orang-orang yang bekerja sebagai pilot dan pramugari loh. Cuman perkara ente sensi sama Kanovi malah nyerang pramugari sama pilot. Satu yang harus diinget nih, nanti kalau misalkan ditantangin balik sama orang-orang yang nyuruh Anda tes seperti Kanovi, gak boleh marah. Nanti kalau misalkan hasilnya Kanovi udah keluar dan semuanya ternyata negatif, siap-siap dilaporin atas pencemaran nama baik. Lagian sensinya sama siapa yang dibawa profesi orang-orang. Lagian setahu gue Kanovi juga udah lama dari sana jadi pramugari. Aneh memang ini ya. Beberapa kali kan ada muncul tuh di FVP gue, ya kan. Gue nggak tahu namanya siapa, inisialnya Jet gitulah ya. Kan dia yang bikin konten bilang tuh katanya si Tenovi itu oplas, terus kayak apa kehidupannya gimana gitu kan, itu duitnya dari mana gitu. Sebenarnya ya say, pertama lu mesti tahu dulu latar belakang keluarganya sih. Ya, halo gue, itu kan. Kedua, lu bilang oplas gitu. Lah, dia tuh pramugari loh, ya kan? 8 tahun, Wak. 8 tahun di pramugari. Lu tahu nggak bayaran pramugari berapa? Udah, kalau nggak tahu diem aja, ya. Nggak tahu diem aja. Jangan asal ngomong, malu, ya kan? Terus lu bilang suruh apa? Kalau tes buat narkoba jangan cuma urin doang katanya. Ya, tuh tes rambut juga tuh udah dilakuin. Mau apa lagi sih kalian ini? Ya kan? Kalau soal dia mau OP kah, dia mau apa kah? Ya, lu cek dulu latar belakang keluarganya, latar belakang pekerjaannya, duitnya dari mana. 8 tahun, Wak, pramugari, Wak. Mana sih? Ya kan? Sekarang kagak ngomongin Agus, gue jadi nyinyir sama orang-orang yang ini. Nggak mikir gitu loh. Ya, coba cek dulu. Malu nanti, ya. Gitu. Masih ada yang nggak puas guys. Jadi bukan Babang yang kemarin, yang tangan yang ngetril, bukan. Yang ini udah ngereok sendiri dan udah minta maaf sendiri gitu ya guys. Dan malu sendiri karena nggak punya bukti, cuman berani bacot. Jadi kalau tes urin itu bisa mendeteksi 2-5 hari. Kalau darah itu
itu 1-3 hari, liur itu 1-2 hari, rambut itu 90 hari. Jadi kalau dalam waktu 90 hari si teteh ada dalam tanda kutip indikasi menggunakan gitu ya barang-barang haram, itu bisa terdeteksi gitu. Ini kalian semua yang nuduh tuh pada sadar gak sih kalau Teh Novi ini kan kerjanya untuk kemanusiaan ya. Dia punya banyak anak asuh, dia mengasuh anak-anak yang lahir dari ibu ODGJ, paham nggak kalian? Yang diruda paksa di jalanan, paham nggak kalian? Dan dia pakai uang pribadi, bukan uang yayasan. Justru dia yang membiayai yayasan, bukan yayasan yang membiayai dia gitu. Dan pastinya dia siap untuk diaudit kapan aja. Terus kenapa kalian masih menuduh dan nyuruh dia sampai harus pitak rambutnya? Kalian kenapa pada jahat sih? Heran deh gue. Aduh, udah ya, stop dong. Beneran deh. Minimal tuh kalau misalnya nggak bisa baik gitu ya, minimal jangan jahat. Beneran. Lihat video ini sumpah gua sedih banget. Kayak segininya ya Teh Novi buat buktiin bahwa dia tuh bukan pengguna narkoboy gitu loh. Dia mau bantah tuduhan dari lawyer-lawyer sebelah sama tuduhan dari si Zanzabela itu ya. Dan setelah diperlakukan begini, Teh Novi nggak ada tuh mau ngebales atau apa gitu loh. Dia cuma mau buktiin aja gitu loh. Kalau semua tuduhan itu nggak benar. Sedih banget gak sih? Terus kalau udah tes rambut kayak gini, ya kemarin udah tes urin juga. Mau disuruh tes apa lagi? Tes CPNS? Apa testimoni? Emang dikira Teh Novi jual makanan apa? Kan enggak. Katanya akun-akun yang membuli si Agus ini adalah akun-akun bodong. Padahal ini jelas-jelas akun gua bukan akun bodong. Muka gua terpampang nyata gitu loh. Yang bodong tuh cuma udel gua, user gua, bukan akun gua gitu loh. Aduh, sumpah gua malu banget ya sama orang-orang di luar Indonesia ya, di negara-negara lain yang udah pada maju gitu loh. Karena kasus-kasus di Indonesia kayak begini nih sering banget terjadi, dan lawyer-lawyernya ya SDM-nya kayak gini gitu loh. Gue malu banget kalau misalnya orang Amerika usyara ngelihat di Indonesia SDM lawyernya kayak gini. Kata gue mah kalau kalah aja, jangan kebanyakan cerita mulu nggak kelar-kelar. Orang disuruh tes ini itu, sekalian aja nanti udah kelar tes semuanya disuruh tes drive sekalian, suruh tes drive. Halo, Tengku Zanzabela. Anda adalah seorang aktivis, Anda sahabat polisi, Anda juga seorang selebgram, public figure juga. Maka semua omongan Anda, segala respon Anda terhadap kehebohan di medsos itu juga akan menjadi heboh. Nah, kali ini Anda terjebak oleh arogansimu sendiri dalam hal mengomentari dan merespon kasus donasi Agus. Kenapa justru yang Anda soroti, yang Anda fokuskan adalah masa lalu Teh Novi, yang dalam kasus Agus ini justru dia orang pertama yang dimintain tolong oleh Agus sampai nangis-nangis untuk melakukan open donasi demi pengobatan mata, ya kan? Nah, setelah terjadi penyalahgunaan dana donasi oleh pihak keluarga Agus, lalu Teh Novi minta pertanggungjawaban berupa mutasi-mutasinya, dan itu memang tanggung jawab Teh Novi terhadap donatur. Nah, Anda kok ikut-ikutan heboh nyerang Teh Novi secara pribadi. Anda mengungkap kasus Teh Novi dengan dinas sosial, yang itu sebenarnya bukan kasus besar karena hanya kesalahpahaman prosedural. Kemudian Anda nantang-nantang Teh Novi untuk tes penyalahgunaan narkoboy dengan tes rambut. Itu sudah dilakukan Teh Novi loh kemarin. Anda harusnya malu. Jadi sebenarnya kalau Anda aktivis dan cerdas, justru Anda itu membantu memberikan solusi dalam kasus ini, yaitu fokus pada pengobatan mata Agus. Andai toh Anda ingin mengungkap masa lalu Teh Novi setelah solusi terhadap persoalan Agus selesai, itu baru cerdas namanya. Janganlah hanya karena Anda itu punya power, kemudian lincah berbicara, terus Anda berkuar-kuar seenaknya. Ingat reputasimu, Zanzabela, karena dalam beberapa hal komentarmu juga sangat bagus, tapi dalam kasus Teh Novi Anda terjebak pada arogansi sendiri. Yuk introspeksi, salam akal jernih.